reproduksi secara nanti ada larva khusus ya, namanya larva bipinaria, kemudian ada larva brachiolaria ya, dan mereka mengalami metamorfosis sebelum menjadi individu dewasa. Gitu. Untuk beberapa echinodermata itu punya kemampuan regenerasi, artinya kalau misalkan lengannya ini patah atau putus, mereka bisa membentuk kembali, ya bisa membentuk kembali. Ada yang daya regenerasinya cukup baik. Kemudian ini kan kalau kita lihat sekilas bentuknya hampir sama ya, walaupun sebenarnya sama persis sih. Jadi ada bagian atas, nanti ada bagian bawah. Nah, yang bagian atas itu kita sebut aboral, kita aja aboral atas gitu ya. Sedangkan bagian bawahnya kita sebut Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan? Ini sistem pembuluh airnya, ya, karena mereka bilangan 5. Jadi, nah mereka bergerak ini juga gerakan yang bisa mereka lakukan itu juga efek dari air yang masuk ke dalam tubuhnya, ya. Jadi air masuk lewat sel batu atau namanya madreporit dari sini, dari madreporit ke saluran batu, ya, saluran batu canal stone, nanti nyebar nih ke yang melingkar ini, ke circular canal. Dari circular canal nyebar lagi nih di cabang, ya, nyebar lagi, namanya radial, saluran radial. Ini saluran suara ibu putus-putus nggak? Bu, lancar aja, tapi ibunya aja yang keluar masuk dari tadi, Bu. Oh gitu. Dari saluran radial nanti ke saluran lateral. Jadi kan ke samping nih. Kecil memang pendek ya. Jadi saluran lateral. Lateral ini pendek. Ini lateral, nih, lateral, ya, lateral. Dari lateral kemudian ke ampula. Yang jendolan ini namanya ampula. Nah, ujungnya ini namanya kaki tabung. Jadi mereka bergerak dengan kaki tabung, ya. Kalau misalkan ada yang pernah pegang bintang laut terus dibalik, nah itu kaki tabungnya kelihatan tuh suka nongol-nongol nih di bagian bawahnya gitu ya. Mereka bergerak dengan kaki. Masya Allah. Ayo sekali lagi. Jadi ibu ulang lagi, jalurnya pertama lewat madreporit ke saluran batu, kemudian ke saluran sirkuler, dari saluran sirkuler menuju ke lengan-lengannya ke saluran radial, dari saluran radial menuju ke saluran lateral, kemudian ke ampula yang bagian menonjolnya, lalu ke kaki tabung, ya. Itu sistem pembuluh ya, pada echinodermata. Ibu, ada pertanyaan sampai sini? Ibu belum share screen ya? Kalau di saya.
Sian gimana? Ya, belum juga Bu. Soalnya tadi baru aja Ibu keluarkan tadi Bu. Karena internetnya. Ibu terpental-pental gitu, Bu. Oke. Sia-sia juga ngomong, ya Allah, kepental lagi. Nilai bio udah jelek gini kok. Udahlah, yuk, pulang, pulang. Udah, siap-siap Ibu minat. Halo. Nggak tahu nih tumben nih kayak sinyal jelek banget. Padahal udah dimatiin videonya ya. Oke, jadi mereka bergerak dengan kaki tabung ya. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah jam 7.15 baru 39 orang. 38 ya. Sekarang kita lihat kelas yang pertama yaitu asteroidea atau starfish atau bintang laut ya. Bintang laut ini lengannya 5. Lengannya 5, bagian atas atau aboralnya dikelilingi oleh duri. Durinya pendek, tumpul. Ya, jadi kan tadi aku bilang echinodermata itu ada yang durinya tumpul, ada yang durinya tajam. Kalau bintang laut durinya tumpul. Kemudian bernafasnya dengan dermobranchia ya atau insang halus. Di selimbut terdapat semacam capit atau gunting yang disebut pedicelaria. Pedicelaria ini juga bisa membantu untuk si bintang laut ini untuk membersihkan diri. Ya. Di bagian Daplos dan madreporid. Jadi madreporid atau saluran batunya, sel batunya terletak di atas, di bawahnya mulut, jadi bawahnya mulut, anusnya di atas ya. Kemudian di bagian bawah juga ada kaki tabung atau ambula ya, atau ada juga yang menyebut kaki ambulakral. Jadi kaki tabung atau kaki ambulakral sama aja. Bagian ujung setiap lengan mengandung tentakel yang lembut dan pendek dan juga terdapat bintik mata. Seluruh tubuh dibungkus oleh epidermis. Ini kenapa ibunya tetap mengajari, Ibu? Ya, ambulakal apa ambulakal? Itu kaki tabung. Oke. Jadi ada bintang laut yang lengannya itu ramping. Ada yang lengannya ramping, tapi ada juga yang jadi kayak mana ya? Jadi ada ya, saya bicara. Oke, sambil nunggu Ibu lanjut dulu ya, nih sinyalnya agak susah. Mau googling. Sambil Ibu terusin dulu aja ya, nanti Ibu tentang ya bentuknya agak bentuk gitu. Kelas berikutnya yaitu Ophiuroidea. Ophiuroidea atau bintang ular laut. Kenapa ada embel-embel ular? Karena dia walaupun lengannya 5, tapi lengannya lebih ramping dan lebih gesit gitu ya. Jadi kalau disenggol Helaan nafasmu itu, Adika. Apa? Halo, Ibu. Batik. Bu, I love you, Bu. Tapi jangan ngasih tugas. Sama jangan UH. Si Ana ngapain on game? Bubut. Enggak, nama lu masih Bubut, enggak. Wah,
Jahat banget sih Novel. Halo. Bu. Kedengeran Ibu. Oke, diulang lagi ya. Sempat kelempar-lempar gitu ya? Iya, Bu. Iya ya. Ibu ulang untuk Ophiuroidea walaupun dia lengannya 5 seperti bintang laut, tapi lengannya itu lebih ramping dan dia lebih peka ya. Dia suka ngumpet, ngumpet di batu-batu karang biasanya di balik-balik. Kalau dia lagi nongol, kamu senggol tuh lengannya, itu dia langsung dengan cepat dia akan narik diri gitu ya. Dia akan langsung bersembunyi gitu. Untuk nangkep si Ophiuroidea ini di laut ya. Oh ya, untuk bintang laut dan si Ophiu ini sebenarnya lengannya nggak cuma 5 ya, walaupun umumnya 5, tapi ada juga yang jumlah lengannya lebih dari 5 ya, tapi tetap kebanyakan jumlahnya 5. Kemudian nah, ikan dari Ophiuroidea ini tidak punya anus ya, dan tidak punya pedicellaria. Oke, tidak punya anus dan tidak punya pedicel. Terus sifatnya nokturnal, jadi mereka aktif di malam hari ya. Jadi nah terus kan kalau tadi bintang laut itu madreporidnya ada di bagian aboral kan kalau tadi bintang laut. Nah ini untuk si Ophiu madreporidnya ada di bagian oral bersama dengan mulut ya. Terus nama larvanya, kalau tadi bintang laut namanya Bipinaria, yang atas nih, tadi Bipinaria. Nih, ya, Bipinaria. Kalau Ophiuroidea, nama larvanya adalah Proteus. Ya, larva dengan lengan yang. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini bagian bawahnya nih, bagian oral ya. Ini ada kaki tabungnya dari sini munculnya, dari sela-sela sini. Kelas yang berikutnya itu Echinoidea atau contohnya bulu babi, ular pasir ya. Echinoidea ini dia punya cangkangnya tipis. Makanya kalau mungkin kamu suka lihat di TV ya, di tayangan tentang alu ada yang suka nangkap bulu babi, walaupun duri-durinya tajam, ya, walaupun duri-durinya tajam, itu nanti bisa dimakan kan ya, bisa dimakan. Ada cangkangnya, yang dimakan itu isinya, ada yang suka dimakan mentah, ya, ada juga yang cangkangnya dipakai untuk ada untuk mengukus nasi gitu ya, setelah si duri-durinya ini dihilangkan. Jadi ada cangkangnya. Ini kalau cangkangnya seperti ini, kalau tanpa duri seperti ini dibentuknya. Gitu. Bulu babi. Di bagian bawah, di bagian oral dia ada mulut dan ada Aristoteles ya. Di sini untuk untuk seperti kayak alat sensor gitu ya. Terus di bagian atasnya aboral ada anus, madreporid, dan lubang kelamin. Jadi tadi yang nggak punya anus itu yang kita sudah tahu adalah si bintang ular laut ya. Larvanya namanya sama kayak bintang ular laut, yaitu kalau dolar pasir itu nggak berduri. Dolar pasir itu gepeng bentuknya. Sendolar. Di depan di cover nih, di gambar. Ini sendolar nih. Ya, dolar laut ini. Dia nggak berduri. Kemudian kelas berikutnya itu Holoturoidea atau timun laut ya, si cucumbers.
ini tubuhnya lembut, mungkin ada yang pernah makan teripang, ya teripang timun laut, atau pernah pegang, tubuhnya lembut dengan kulit yang mengandung kepingan, kemudian durinya tumpul sama seperti apa namanya itu bintang laut ya, tumpul, cuma kalau timun laut tuh tumpul tapi dia lembut gitu duri-durinya. Bagian depan dari mulut dikelilingi oleh tentakel yang kontraktil. Jadi memang sifat kontraktilnya ini dia bisa bergerak jadi kayak ulet. Kebayang ya kayak ulet gitu, cuma pelan-pelan banget gitu. Terus tidak memiliki lengan. Nah, jadi dia nggak punya lengan itu si Holoturoidea, kemudian juga bulu babi nggak punya lengan. Terus Holoturoidea ini juga nggak punya pedicelaria, ya. Bergerak dengan kaki ambulakral dan gerakan otot. Kalau kamu ambil timun laut dari laut, ya kamu pegang dengan tangan, itu dia bisa lama-lama mulur, panjang gitu ya, karena ada apa namanya ini gerakan ototnya, kontraksi otot. Kemudian dalam kondisi terdesak, stres, dia itu akan mengeluarkan cairan kayak benang-benang gitu, putih ya, cuma lengket dari bagian belakangnya gitu, itu lengket banget. Jadi kalau dalam kondisi terdesak. Nama larvanya adalah Auricularia. Ini bulu apa timun laut ya. Ini mahal banget ya. Karena kandungan gizinya bagus. Bahkan kalau yang di laut dalam itu diolah, diambil minyaknya kan jadi gamat. Pernah dengar jeli gamat? Itu kan buat obat ya, dan harganya mahal. Kalau yang di laut dalam itu bagus banget karena kan kandungan omega 3 jauh lebih tinggi ya. Oke. Yang terakhir dari kelas Crinoidea atau lili laut. Kenapa disebut lili laut? Karena seperti tanaman, ya seperti tanaman lili laut. Dia sifatnya sesil, nempel, ya, nempel. Dia bergerak-gerak itu kena arus laut. Punya 5 lengan yang fleksibel, sesil, nempel, melekat dengan akar tanda kutip ya, seperti akar yang disebut dengan siri. Ini sirinya, ini siri. Kemudian antara mulut dan anus ada di permukaan oral, tapi tidak memiliki madreporid. Ya, ini untuk Crinoidea. Jadi beda-beda ya karakteristiknya ya. Kalau kita lihat di setiap kelas itu berbeda-beda sehingga ini sudah ada nih, kamu nggak perlu bikin lagi. Jadi ini kesimpulannya. Bentuk tubuhnya bagaimana, permukaan tubuhnya seperti apa, lengannya bagaimana ya, nama larvanya, mulut dan anusnya gimana gitu ya. Bahkan kalau kamu mau bikin, mungkin ada yang kurang ya. Ada tidak pedicelaria, kan tadi yang nggak punya pedicelaria nggak cuma bintang laut ya, tadi nggak punya pedicelaria. Ayo. Jadi siapa lagi yang nggak punya? Kan kayak madreporid, ada yang punya, ada yang enggak gitu ya. Nanti bisa kamu lengkapi nih tabelnya, kamu tambahin rangkuman jadinya. Pedicellarianya ada apa enggak, kamu tambahin sama tadi anusnya ada apa enggak, kayak gitu ya, kamu bisa tambahin. Ya. Oke. Ini peranannya. Karena ekinos ini di laut kebanyakan dia di bawah ya, di pasir-pasir, di karang-karang, maka dia berperan sebagai detritivore, jadi pemakan sisa, tapi pemakan sisa-sisa, pembersih ya, pembersih laut gitu. Ada juga yang bisa dimakan seperti teripang, bulu babi ya. Bulu babi ini dia predator kerang ya, jadi kalau kerang atau terumbu karang. Jadi kalau misalkan di perairan laut itu banyak bulu babi, biasanya di situ terumbu karangnya sedikit atau miskin banget, nggak ada ya.
Jadi didominasi sama si bulu babi aja gitu, karena tadi sifatnya dia predator gitu. Bisa dipakai sebagai pupuk. Gimana caranya? Ya harus diini dulu ya, kayak tadi cangkang-cangkangnya itu dihancurkan dulu. Nah itu bisa dipakai sebagai pupuk. Oke, ada pertanyaan? Selesai untuk Echinodermata. Baru 45 orang. Ibu mau ntar aja deh pengumuman di akhir. Ibu mau kasih pengumuman. Kalau nggak ada pertanyaan, kita pindah ke Chordata ya. Chordata. Oke, Chordata. Vertebrata dari mana? Vertebrata bagian dari Chordata ya. Jadi kenapa disebut Chordata? Karena hewan-hewan ini memiliki notochord. Notochord itu apa sih? Kerangka berbentuk batangan yang keras tapi lentur pada masa embrionya. Jadi notochordnya ini di sini. Ya, ini. Yang nanti menjadi cikal bakal terbentuknya tulang belakang. Letaknya di antara saluran pencernaan dan tali saraf. Memanjang membentuk sumbu kerangka di punggung. Notochord ini kemudian chordata memiliki tali saraf tunggal, punya ekor itu maksudnya, makanya manusia sekalipun itu di fase embrionya ketika dalam rahim itu di perkembangan awalnya itu kan seperti memiliki ekor ya, tapi nanti ketika berkembang tidak ada lagi. Kemudian memiliki celah faring. Ini karakteristik dari notochord secara umum. Nah, kalau mau dibikin nih pembagiannya, maka seperti ini. Jadi kingdom Animalia, ini chordata di sini. Chordata dibagi menjadi 3 nanti. Ada chordata itu filum, ya. Ada subfilum Urochordata, subfilum Cephalochordata, subfilum Vertebrata. Jadi vertebrata itu adalah subfilum. Ya, subfilum. Nah, memang kita lebih familiarnya dengan ini vertebrata ini, ya. Kita kurang familiar dengan Urochordata dan Cephalochordata. Gitu ya. Untuk subfilum vertebrata sendiri itu nanti dibagi 2 kelas. Ada 2 superkelas. Ada superkelas Agnatha, ada superkelas Gnatostomata. Nanti untuk yang Gnatostomata ini menjadi kelas-kelas yang biasa kamu kenal dari SD mungkin ya. Nah, untuk kelas yang superkelasnya Agnatha itu dibagi menjadi 2 untuk Cephalospidomorphi sama Micini. Gitu. Oke. Bedanya apa antara subfilum satu dengan subfilum lainnya? Kalau Urochordata, notochord hanya terdapat di bagian ekor sebelum dewasa. Kalau subfilum Cephalochordata, dia punya notochord. Ya. Kalau lebih lengkap lagi ya, selain kalau Urochordata cuma punya tadi ya notochord sama celah faring. Kalau yang Cephalo punya notochord, punya celah faring, punya ekor, punya tali saraf dorsal. Kalau yang di vertebrata lebih lengkap lagi, tubuhnya udah terbagi-bagi, kepala, badan, ya. Kemudian ada jantung, gitu. Kemudian ini nih kamu bisa baca lah, ya. Jadi lebih lengkap lagi struktur tubuhnya. Oke, ini contoh spesies dari Urochordata. Seperti terumbu karang aja kan ya, nggak seperti hewan pada umumnya gitu. Tapi sebenarnya ini sudah masuk animalia yang bukan invert ya, bukan invert lagi. Tuh. Ini Cephalochordata ya, kayak ikan ya, kecil banget nih, kayak ikan kecil. Ini kelihatan tuh notochordnya ya, seperti ini. Tuh ya. Ini ibu nggak fokus ke sini, sekilas aja untuk pengetahuan aja ya. Jadi kamu jangan terfokus sama cuma taunya vertebrata aja gitu.
Padahal ada urochordata dan cephalochordata. Oke, sebelum masuk ke vertebrata ada pertanyaan dulu, tinggal 3 menit. Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu akhiri dulu Zoom-nya, nanti masuk lagi. Ya, gimana? Oke, Bu. Ibu akhiri dulu ya.